Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Afrian 015. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Diikuti 3 Arwah Wanita Setelah Ngevlog. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berawal setelah aku mendapat kabar dari orang tua temanku yang bernama Rendra, dan dia juga menceritakan detail kejadiannya padaku. Sebut saja itu nama dia. Rendra ini merupakan seorang konten kreator. Dia sering membuat konten video horor, podcast horor di sebuah channel YouTube. Kadang juga dia melakukan live streaming di platform lainnya seperti Bigo dan beberapa platform live streaming lainnya. Kalau dilihat dari pengikut dan penonton dari setiap video yang dia buat, bisa dikatakan dia termasuk yang sudah lama menggeluti bidang ini. Untuk masalah live streaming, Rendra sering melakukan explore ke tempat-tempat angker dan sudah sampai di berbagai wilayah yang terbilang cukup seram. Dan biasanya dia melakukan kegiatan itu sendirian tanpa ditemani rekan. Dia benar-benar melakukan hal penjelajahan sendirian. Tempat angker yang sudah pernah dijelajahi di antara lain adalah Alas Purwo, Lawang Sewu, Wonderia, dan masih banyak yang lainnya. Dan dari eksplorasinya itu tidak jarang dalam videonya atau live streamingnya menangkap sebuah pergerakan dari makhluk alam sebelah. Kita mulai langsung pada ceritanya. Pada saat itu orang tua Rendra memberiku kabar karena khawatir dengan anaknya yang bernama Rendra. Orang tuanya khawatir karena akhir-akhir ini Rendra terlihat begitu aneh dibanding hari biasanya. Tingkah yang ditunjukkan tidak seperti Rendra yang selalu riang dan selalu merespon cepat setiap apapun yang terjadi. Namun menurut penjelasan orang tua Rendra, sepulang dia dari eksplor terlihat seperti orang linglung. Dan setiap ditanya sesuatu, pasti tidak langsung dijawab, melainkan seperti orang bengong terlebih dahulu. Dan ketika diulang kedua kali, baru Rendra bisa merespon apa yang tadi ditanyakan oleh seseorang. Hal itu membuat khawatir kedua orang tua Rendra. Sementara karena saat itu aku sedang ada urusan dengan Mbak Margono, makanya belum bisa untuk datang ke rumah Rendra dan memastikan apa yang terjadi. Dan urusanku dengan Mbak Margono ini memerlukan waktu, kalau tidak salah 7 hari, baru kemudian aku bisa berkunjung ke rumah Rendra. Menurut cerita yang aku dapat, Rendra baru pulang dari salah satu curug yang digunakan untuk acara padusan. Biasanya dilakukan menjelang awal satu suro di sebuah desa. Di sini tidak bisa disebutkan secara detail di mana letak desa tersebut. Yang jelas Rendra baru pulang dari tempat padusan itu. Seperti biasa, Rendra tidak ditemani satu teman pun. Dia berangkat sendiri ke lokasi di mana curug itu berada. Dan sesampainya di rumah, Rendra langsung masuk berjalan dengan tatapan datar sambil melihat sekeliling ruangan yang dia lewati, seolah dia asing terhadap ruangan yang dia lewati ini. Bapak ibunya yang melihat Rendra seperti itu kemudian mencoba menanyai Rendra, apakah baik-baik saja atau tidak. "Ren, kamu sudah pulang? Kamu tidak apa-apa kan?" tanya Bapak Rendra memastikan. Jawab Rendra hanya semacam itu saja, seperti tidak nyambung saat ditanyai. Setelah ditanya oleh bapaknya, Rendra langsung masuk ke dalam kamarnya tanpa menjawab pertanyaan dari bapaknya dan langsung naik ke lantai 2 ke kamarnya dan langsung menutup kamar rapat-rapat. Dan setelah masuk ke dalam kamar, sama sekali tidak keluar sedikit pun dari kamarnya. Hampir seharian Rendra tidak keluar, yang membuat orang tuanya sangat khawatir. Hingga akhirnya pada malam harinya, di waktu akan makan malam, Ibu Rendra memanggilnya dari lantai bawah, namun sama sekali tidak ada jawaban dari Rendra. Ibunya Rendra pun mencoba untuk mengetuk kamar Rendra. Namun saat akan mengetuk, Ibu Rendra mendengar Rendra sedang berbicara pada seseorang. Ibu Rendra berpikir mungkin Rendra sedang berteleponan dengan temannya.
Namun yang membuat aneh adalah suara lawan bicara Rendra sangat jelas dan terdengar seolah benar-benar ada di ruangan yang sama dengan Rendra. Dan untuk memastikan, Ibu Rendra mencoba untuk mengetuknya. Rendra, makan dulu yuk. Sudah waktunya makan malam ini." Awal mengetuk sama sekali tidak ada jawaban. Rendra terus asik berbicara dengan lawan bicaranya itu. Ibu Rendra masih berpikir positif. Mungkin dia memang sedang fokus berbincang dengan temannya di telepon, dan membiarkan Rendra untuk menyelesaikan teleponnya itu bersama temannya. Hingga akhirnya Ibu Rendra pun turun kembali untuk makan bersama Bapak Rendra sembari menunggu anaknya selesai berbincang dengan temannya di telepon. Menit berganti menit, hingga akhirnya rasa khawatir Ibu Rendra kembali muncul dan berpikir untuk kembali menyuruh Rendra untuk segera turun. Ibu Rendra kemudian berjalan menuju ke lantai 2. Saat dalam perjalanan menuju ke lantai 2, samar-samar Ibu Rendra dari tangga melihat ada sosok wanita berjalan memasuki kamar Rendra. Padahal sejak awal Rendra pulang dia tidak bersama siapa-siapa. Bahkan setelah beberapa waktu Rendra pulang juga tidak ada temannya yang main ke rumah. Ibu Rendra paham karena sejak dari tadi dia berada di depan rumah menata tanaman dan mengganti tanah di pot-pot tanaman itu. Jadi seharusnya apabila ada teman Rendra yang datang, Ibu Rendra akan mengetahuinya lebih dulu. Karena penasaran dengan siapa yang menemani Rendra di dalam kamarnya, ibunya kemudian terus berjalan ke kamar Rendra mengikuti sosok wanita tadi yang berjalan masuk ke kamar Rendra. Sesampainya di depan kamar Rendra, ibunya mencium wangi yang sangat segar. Seperti ada bunga yang tumbuh di sana. Saat sedang mengamati harum wangi dari mana itu berasal. Dari arah dalam kamar Rendra terdengar suara canda tawa begitu riang. Rendra terdengar seperti sedang bergurau dengan seorang wanita di dalam sana. Ibu Rendra pun kemudian mengetuk kembali pintu kamar Rendra. Dan seketika itu suara canda tawa itu berhenti terdengar dari dalam kamarnya. "Ren, ayo makan dulu. Kamu sama siapa di dalam? Itu temennya, sekalian diajak saja makan bareng sama kita." Ibu Rendra kembali mengajak Rendra untuk makan dan sekalian menyuruh Rendra mengajak temannya itu. Rendra pun kemudian membuka pintu kamarnya. Dan terlihat wajah Rendra seperti tidak sehat. Mata yang kelihatan sayu, di sekitar matanya juga terlihat lingkaran hitam. Sedangkan wajahnya terlihat sangat pucat, seperti sangat lelah dan bibirnya pucat. Iya aku turun." Dengan nada lesu Rendra menjawab ibunya. Saat Rendra membuka pintu kamar, namun hanya sedikit yang dibukanya, seolah tidak ada yang boleh tahu ada siapa di dalam sana. Namun ibunya sempat mengintip dari celah-celah di pintu yang terbuka itu, namun sama sekali tidak mendapati siapapun yang berada di dalam kamar Rendra saat itu. Terasa sangat aneh bagi Ibu Rendra, padahal tadi dia benar-benar melihat wanita masuk ke dalam kamar Rendra, dan itu sangat nyata. "Kamu lagi sama siapa sih, Ren? Ada temanmu kan di dalam?" Sambil melihat dan mengintip ke arah dalam kamar Rendra, ibunya bertanya. "Tidak ada siapa-siapa." Dengan nada datar Rendra menjawab dan segera menutup kamarnya, lalu bergegas turun ke bawah dengan langkah gontai memegangi gagang anak tangga. Melihat Rendra menuruni anak tangga, ibunya kemudian mencoba memastikan di dalam kamarnya kalau memang tidak ada siapa-siapa. Gagang pintu mulai dipegang oleh Ibu Rendra dan tuas mulai diputar. Padahal pintu tadi sama sekali tidak dikunci oleh Rendra. Namun saat Ibu Rendra akan membuka kamarnya, dirasakan sangat susah. Ibunya mencoba mendorong pintu kamar Rendra dengan sekuat tenaga, namun pintu terasa begitu berat. Setelah mencoba sekuat tenaga, perlahan pintu terbuka, walau sangat berat. Terasa pintu seperti ada yang mengganjal dari dalam. Dan perlahan pintu mulai terbuka, namun dalam keadaan yang gelap. Aneh memang, saat tadi ibunya mengintip dan ada Rendra di sana, padahal kondisi kamar lampu sudah menyala. Dan kini, ibunya meraih saklar lampu di samping pintu dan menyalakannya. Sehingga kini Ibu Rendra sudah bisa melihat dalam ruang kamar Rendra. Terlihat sepi, tidak ada siapapun di dalam sana. Dan saat tengah memperhatikan kamar Rendra, tiba-tiba ada suara sesosok wanita, namun tidak ada wujudnya dan berkata, "Segera pergi dari kamar ini." Suara itu terdengar lirih namun jelas di telinga Ibu Rendra, dan membuatnya terkejut hingga melompat ke belakang. Dan bersamaan dengan itu, lampu kamar kembali mati dengan sendirinya, dan pintu tertutup dengan cukup keras, seolah dibanting dari dalam kamar, yang membuat hampir saja mengenai kepala Ibu Rendra yang masih berada di depan pintu.
Seketika Ibu Rendra kemudian memanggil suaminya dengan panik dan ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi. Ayah Rendra pun kemudian menyusul istrinya naik ke depan kamar Rendra yang ternyata sudah terduduk lemas karena kejadian tadi. Ayah Rendra mencoba tanya apa yang sebenarnya baru terjadi. Namun karena saking syoknya, Ibu Rendra tidak bisa berkata-kata lagi. Tidak berselang lama setelah itu Rendra kembali dari makannya. Sepertinya dia sudah selesai makan dan kembali berjalan dengan gontai. Dengan tatapan kosong berjalan lurus tanpa memperdulikan orang tuanya, terutama ibunya yang sedang terduduk lemas. Rendra berjalan lempeng lurus membuka pintu kamarnya yang lagi-lagi sudah dalam kondisi terang. Padahal tadi dalam kondisi mati. Rendra masuk kemudian langsung menutup pintu dan terdengar suara pintu kamar dikunci dari dalam. Terlihat wajah kebingungan dari kedua orang tua Rendra. Mereka belum pernah melihat Rendra seperti itu dan setelah kejadian itu, Ibu Rendra dibawa turun oleh suaminya untuk beristirahat di bawah sambil sesekali menanyakan tentang kejadian apa yang baru saja dialami oleh istrinya itu. Dan setelah diceritakan, ayah Rendra tidak begitu mempercayai kejadian yang diceritakan oleh istrinya itu. Karena selama mereka hidup di sana, belum pernah mengalami kejadian yang di luar nalar seperti itu. Singkat cerita, pada pagi harinya, saat selesai pulang dari sholat berjamaah di musola, saat ayah Rendra sedang dalam perjalanan menuju rumahnya, ayah Rendra melihat seorang wanita berpakaian kebaya dengan rambut digelung seperti seorang putri kerajaan. Wanita itu sedang berjalan hendak masuk ke pagar rumahnya, yang kebetulan juga pagar rumah Rendra sedang tertutup rapat. Wanita itu kemudian berdiri mematung tepat di depan gerbang masuk rumah Rendra. Ayah Rendra sedikit penasaran dengan siapa yang ingin bertamu subuh-subuh seperti ini. Saat hendak ayah Rendra temui wanita itu, kebetulan tetangganya yang berada di belakangnya memanggil dan membuat ayah Rendra menoleh ke arah belakang. "Pak, apakah nanti bisa ke rumah sebentar? Sekitar jam 8 lah, kita bicarakan masalah yang kemarin." Tetangga itu mengajak janjian bertemu pagi ini. "Insya Allah Pak. Tenang saja, sepertinya semua sudah siap kok persiapannya." Ayah Rendra mengiyakan ajakan tetangganya itu. "Baiklah kalau gitu sih, saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum." Tetangga itu lalu berpamitan meninggalkan ayah Rendra. "Iya Pak, waalaikumsalam." Setelah itu ayah Rendra kembali melihat ke arah rumahnya lagi. Namun sosok wanita berbaju kebaya itu sudah tidak terlihat lagi berdiri di depan pagar rumahnya. Ayah Rendra jadi semakin penasaran siapa sebenarnya wanita tadi yang berada di depan rumahnya memakai kebaya. Kejadian itu terus berlanjut. Siang harinya setelah ayah Rendra baru pulang dari tempat tetangganya itu, kembali ia melihat wanita berpakaian kebaya dengan gelung itu berada di depan pagar. Karena penasarannya, ayah Rendra kemudian bergegas. Setelah sampai di sana, ayah Rendra kemudian mencium aroma wangi dari wanita yang berada di depannya itu. Posisinya saat itu adalah si wanita berpakaian kebaya ini membelakangi ayah Rendra. Aroma wangi itu adalah wangi bunga kantil. Dan setelah diperhatikan, ternyata pakaian yang dikenakan adalah pakaian pernikahan dengan adat Jawa. Karena merasa sedikit aneh dengan penampilan wanita itu, kemudian ayah Rendra menanyakan, ada perlu apakah wanita itu di depan rumahnya. Siapa yang tidak aneh melihat wanita berpakaian pengantin Jawa berdiri di rumahnya sendiri. "Selamat siang Mbak, Mbak ada keperluan apa ya di depan rumah saya?" Ayah Rendra mulai menanyakan maksud dari wanita itu berada di depan rumahnya. Namun wanita itu sama sekali tidak menjawab atau bersuara sedikit pun untuk menjawab rasa penasaran ayah Rendra. Kebetulan juga sosok wanita itu berdiri tepat di pintu masuk sehingga menghalangi jalan masuk ayah Rendra untuk memasuki rumahnya. "Permisi Mbak, saya mau masuk rumah. Jika Mbaknya tidak ada urusan atau keperluan ke rumah saya, boleh minggir dulu Mbak, saya mau masuk rumah." Ayah Rendra meminta permisi untuk memasuki rumahnya sendiri. "Saya mau masuk. Saya mau ketemu Rendra." Dengan nada dingin dan datar wanita itu berbicara lirih. "Oh, temannya Rendra, silakan masuk saja. Mari saya bukakan pintu." Wanita itu kemudian sedikit menyingkir memberi ruang ayah Rendra untuk membuka pintu pagarnya. Namun wanita itu masih tetap membelakangi ayah Rendra sehingga belum bisa dilihat wajahnya oleh ayah Rendra. "Dia harus pergi.
Rendra milikku saja. Setelah ayah Rendra membuka pintu, kemudian masuk, wanita itu berkata demikian dengan nada yang masih datar saja. Siapa mbak yang harus pergi? Mbak pacarnya anak saya ya? Ayah Rendra mencoba menyelidiki siapa yang sebenarnya dimaksud sambil terus berjalan dan membuka pintu rumahnya. Namun wanita itu masih terus berdiam diri di depan pagar rumahnya. Wanita, dia wanita jahat. Dengan nada sedikit lebih tinggi, wanita itu berkata sambil menoleh ke arah ayah Rendra. Begitu wanita itu menoleh ke arah ayah Rendra malah ketakutan hingga pingsan. Ternyata wanita berpakaian kebaya Jawa seperti pakaian pengantin Jawa itu saat menoleh sama sekali tidak memiliki wajah. Hanya ada hiasan make up layaknya pengantin Jawa, namun tanpa adanya mulut, hidung dan mata. Dan karena syok melihat rupa yang tidak wajar itu, membuat ayah Rendra langsung tergeletak pingsan di depan rumahnya. Hari ketiga setelah Rendra pulang dari ngevlog, pacarnya Rendra yang bernama Novi datang ke rumah untuk menjenguk ayah Rendra yang demam akibat kemarin melihat sosok wanita berkebaya tanpa wajah. Badan ayah Rendra langsung panas semenjak hari itu. Pacar Rendra datang dengan membawa obat karena diminta ibu Rendra. Sedangkan Rendra saat dimintai tolong malah hanya terlihat linglung saat itu. Ibu Rendra juga meminta tolong pada Novi untuk coba melihat Rendra dan membawakan Rendra makanan karena sejak pagi dia belum terisi apapun di dalam perutnya. Novi kemudian memberikan obat yang diminta oleh ibu Rendra untuk mengambil buah jambu yang berada di belakang rumah yang tadi baru saja dipetik oleh ibu Rendra untuk nanti dibawakan kepada Rendra bersama dengan makanannya. Novi kemudian berjalan menuju ke halaman belakang untuk mengambil buah jambu yang dimaksud oleh ibu Rendra. Novi membuka pintu belakang rumah dan setelah membuka pintu, Novi melihat ada seorang wanita berpakaian kaos berwarna kuning dengan memakai celana jeans pendek dan berambut panjang sebahu, sedang berdiri sambil mengambil sebuah jambu dari dalam keranjang yang mungkin tadi dipetik. Novi merasa aneh karena di rumah ini hanya ada Rendra, ibu dan bapaknya saja. Novi sempat berprasangka kalau itu adalah tetangga yang ingin meminta buah jambu itu. Mbak mau minta jambu itu? Tidak apa-apa mbak, ambil saja, ucap Novi sambil menghampiri wanita itu. Namun wanita itu malah justru meletakkan kembali jambu itu lalu kemudian bergegas pergi. Dan saat wanita itu hendak pergi, kebetulan arahnya menghampiri Novi. Namun wanita itu berjalan sambil menunduk sehingga Novi sama sekali tidak bisa melihat wajah wanita itu. Dan saat berpapasan, aroma harum tercium begitu menyengat dari tubuhnya. Namun setelah beberapa saat aroma harum itu langsung berubah menjadi seperti bau getir atau bau bangka yang begitu busuk. Hingga membuat rasa mual tiba-tiba muncul pada diri Novi. Ingin rasanya memuntahkan sesuatu yang ingin mencoba merangsek keluar dari dalam perutnya. Namun perasaan itu bisa dibendung sehingga tidak jadi memuntahkan isi perutnya. Terbesit rasa heran pada benak Novi. Muncul dari manakah aroma wangi dan aroma busuk itu yang tiba-tiba muncul secara hampir bersamaan dan menghilang saling bersamaan. Dia juga menebak-nebak siapa sebenarnya wanita yang baru saja ditemuinya. Karena buah yang diminta itu ditunggu oleh ibunya Rendra, Novi kemudian mengesampingkan pikiran-pikirannya itu dan nantinya akan bertanya pada ibu Rendra. Setelah mengambil buah jambu yang berada di keranjang belakang rumah, Novi kemudian langsung membawa masuk ke dalam rumah dan segera mencuci buah jambu yang baru dibawanya itu. Saat berada di dapur, Novi langsung mengarah ke wastafel untuk mencuci buahnya. Dia membersihkan satu persatu buah yang baru dia ambil, dan saat sedang mencuci, Novi merasakan ada seseorang berjalan melewati belakangnya mondar-mandir dan terus berjalan menuju ke arah ruang tengah. Saat itu Novi berpikir kalau itu adalah ibunya Rendra, karena hanya dia kini yang sehat. Kemudian Novi pun mencoba bertanya pada seseorang yang berjalan itu. Bu, itu Rendra sudah sejak kapan berdiam diri terus di dalam kamarnya? Dan bapak juga sudah berapa hari demam seperti itu? Sambil terus membersihkan buah yang diambilnya tadi, Novi bertanya. Namun setelah menunggu beberapa saat, Novi menunggu jawaban yang diharapkan, namun tidak kunjung dia dapatkan. Sehingga dia mencoba untuk bertanya untuk kedua kalinya. Bu, sudah berapa lama mereka seperti itu? Bapak dan juga Rendra? Novi mencoba mengulangi pertanyaannya sambil terus mencuci buah jambunya.
Dan kembali setelah menunggu beberapa saat tetap tidak ada jawaban sama sekali. Hal itu membuat Novi merasa sedikit aneh. Soalnya suara orang berjalan mondar-mandir itu masih terdengar di belakangnya. Hal itu membuatnya menoleh ke belakang untuk melihat siapa sebenarnya seseorang yang mondar-mandir itu. Dan saat Novi membalikkan badannya, Novi melihat sesosok wanita berpakaian kebaya dan bergelung seperti seorang pengantin Jawa. Yang diprediksi itu adalah sosok yang sama yang dilihat oleh bapaknya Rendra. Namun sepertinya Novi tidak mengetahui hal itu. Namun dengan pakaian yang tidak sewajarnya, hal itu membuat Novi shock sehingga membuatnya berdiam mematung di depan wastafel. Saat Novi mematung, dari arah kanannya suara Ibu Rendra memanggilnya yang membuatnya tersadar dan terkaget oleh suara Ibu Rendra itu yang ternyata baru selesai dari kamar mandi. Dan seketika Novi langsung menengok ke arah Ibu Rendra. Iya Bu, ada apa? Dengan ekspresi kaget Novi menjawab panggilan itu. Kamu kenapa malah bengong di situ? Sudah sini, Ibu bantuin ngupasnya. Ibu Rendra berjalan menghampiri Novi. Iya maaf Bu. Itu siapa ya Bu? Kok dari tadi mondar-mandir di belakang Novi? Novi menunjuk ke arah ruang tengah. Namun saat dia mencoba menunjukkan, sosok wanita itu sudah tidak berada di sana. Siapa sih? Gak ada siapa-siapa kok. Kamu sih ngelamun aja, jawab Ibu Rendra sepele. Ya mungkin aku hanya halus saja. Mungkin itu yang ada di dalam benak Novi saat itu. Lagian mana mungkin ada seorang wanita memakai kebaya di rumah ini. Kan tidak ada yang mau nikahan. Setelah selesai mencuci buah yang tadi diambil kemudian dipotong-potong, Novi kemudian beranjak ke arah kamar Rendra sekalian membawa buah jambu dan juga makan siangnya untuk segera dimakan oleh Rendra. Sedangkan Ibu Rendra beranjak ke kamarnya untuk kembali merawat suaminya yang sedang sakit demam. Novi pun kemudian beranjak menuju ke arah kamar Rendra yang berada di lantai 2. Saat mulai menaiki anak tangga, Novi mendengar suara Rendra sedang mengobrol asik di dalam kamarnya. Entah dengan siapa, ada sedikit rasa heran pada benak Novi. Karena menurut keterangan ibunya, Rendra masih di kamar dalam kondisi lemas dan juga linglung. Tapi kenapa ini terdengar dari arah luar? Rendra terdengar sedang asik ngobrol dengan seseorang di dalam sana. Sesampainya di depan kamar Rendra, semakin terdengar asik dia mengobrol di dalam sana. Namun Novi sama sekali tidak mendengar lawan bicaranya berbicara di dalam. Namun saat dia hendak mengetuk pintu kamar Rendra, tiba-tiba Rendra menghentikan suara obrolan itu dan kamarnya terdengar menjadi sunyi seketika. Tidak ada suara orang mengobrol sama sekali. Novi kemudian membuka pintu kamar Rendra dan segera masuk ke dalam sana. Terlihat suasana kamar Rendra begitu pengap karena gorden kamar sama sekali tidak dibuka dan kipas angin juga tidak dihidupkan. Entah kenapa, padahal di daerah ini terkenal dingin, namun di kamar Rendra saat itu terasa begitu panas dan pengap. Sedangkan Rendra terlihat sedang tidur dengan kondisi tertutup rapat dengan selimut seluruh badannya. Buah dan makanan kemudian Novi letakkan di atas meja yang berada di sebelah tempat tidur Rendra. Kemudian setelah itu dia beranjak ke arah jendela untuk membuka gorden dan jendela sambil membangunkan Rendra. Ren, bangun. Ini sudah siang, ayo makan dulu biar kamu cepat baikan. Ayo bangun. Sambil membuka jendela, Novi membangunkan Rendra. Namun Rendra sama sekali tidak menanggapi ucapan dari Novi. Terlihat Rendra malah tertidur cukup pulas. Nah, pada saat itu, Novi baru menyadari kalau Rendra tertidur. Terus tadi siapa yang ngobrol atau berbicara cukup kencang dari dalam sini. Tapi Novi tidak mau berpikir macam-macam. Dia tetap berpikir positif kalau mungkin tadi dia salah dengar. Dan kembali membangunkan Rendra dengan goyangan dan sedikit menepuk pipi Rendra dengan lembut. Karena sudah dari pagi belum makan, Novi mengusahakan untuk siang ini Rendra harus makan. Dan saat Novi sedang membangunkan Rendra, tiba-tiba dari arah belakang atau lebih tepatnya dari arah kamar mandi dalam yang berada di kamar Rendra, terdengar suara pintu kamar mandi itu terbuka. Mendengar suara pintu, Novi kemudian menoleh ke arah kamar mandi itu dan merasa sedikit kaget karena harusnya Rendra sendiri di kamar ini dan tidak ada lagi siapa-siapa. Sedangkan ayah dan ibunya berada di lantai 1. Dan Novi malah dibuat sangat terkejut karena yang keluar dari dalam kamar mandi itu adalah Rendra, yang terlihat baru saja mencuci muka dengan raut muka yang masih terlihat lemas dengan mata panda yang masih ada di sekitar matanya. Jalan gontai juga masih dia perlihatkan saat itu.
Karena kaget dengan sosok Rendra yang muncul dari arah kamar mandi, Novi kemudian kembali melihat di ranjang tidur Rendra. Terus siapa yang tadi ia coba bangunkan kalau Rendra berada di kamar mandi sejak tadi? Dan saat melihat ranjang, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bantal guling yang terlihat tergeletak di depan matanya. Hal itu membuat Novi terlihat sangat kikuk dan bingung mau mengatakan apapun. Rendra yang saat itu melihat Novi datang, kemudian berbicara pada Novi. "Oh, kamu Nov, sudah dari tadi?" Dengan nada lemas, Rendra bertanya dan ditambah sedikit menguap, tanda dia seperti baru saja bangun. "Loh, kok kamu?" Novi masih terlihat shock dan kikuk karena kejadian itu. "Kenapa Nov? Badanku kok rasanya pegel semua ya?" Rendra berjalan gontai menuju ranjangnya dan duduk di atas ranjangnya. Sudah tidak apa-apa, mungkin karena aku capek. Semalaman baru saja lembur kerjaan. Kamu makan ya biar kuat badanmu, nanti aku pijitin." Novi mencoba mengalihkan pikirannya. Dan memang karena kebetulan semalam dia baru saja selesai lembur. Ternyata Rendra mau memakan makanan yang dibawa oleh Novi ke kamarnya. Ya walaupun tidak banyak dimakan oleh Rendra, Novi senang, dia sudah mau makan. Daripada tidak terisi apa-apa, kemudian Novi meminta Rendra untuk tidur tengkurap. Rendra pun menurut dan kemudian punggungnya dipijat oleh Novi. Menurut keterangan dari Novi, saat memijat punggung Rendra, tubuh Rendra terasa sangat panas dan badannya terasa agak keras seperti batu. Padahal biasanya Novi saat memijat Rendra, tubuhnya tidak sekeras ini. Saat memijat, Rendra juga mengatakan kalau memang sudah tidak kuat, tidak usah dipijat, tidak apa-apa. Rendra juga berkata, "Terasa keras ya tubuh ini." Dan terlihat raut muka Rendra sedikit tersenyum mengerikan saat mengatakan hal itu. Tidak biasanya dan tidak pernah terlihat oleh Novi kalau Rendra memiliki ekspresi seperti itu. Selang beberapa menit karena Novi merasa tubuh Rendra semakin lama semakin keras, maka dia memutuskan untuk menyudahi memijat. Dan karena makanan sudah selesai dimakan, walau tidak dimakan habis, maka Novi segera membawa turun piring bekas makan Rendra itu. Novi merapikan meja di mana tadi dia meletakkan makanan di atasnya. Piring dan gelas kemudian dimasukkan kembali ke dalam baki untuk dibawa turun. Rendra juga sudah disiapkan untuk tiduran dan selimut oleh Novi supaya badannya hangat dan mengeluarkan keringat. Saat berjalan keluar kamar Rendra, tepat setelah melewati pintu kamar Rendra dan menutupnya, Novi mendengar samar-samar suara seperti memperingati dia. Suara itu seperti berbisik dan mengatakan, "Tidak usah sok perhatian, pergi." Novi yang sama mendengar suara itu sempat berdiam diri untuk memastikan apa yang didengarnya. Namun setelah itu dia sama sekali tidak mendengar apapun lagi dan menganggapnya dia memang kelelahan karena lemburan semalam. Sesampainya di bawah, Novi kemudian langsung mencuci dan membersihkan piring yang baru saja dipakai Rendra untuk makan. Ibu Rendra juga membawa piring kotor yang baru saja digunakan dan Novi juga mencucikan piring itu. Karena piring kotor sudah dihandle oleh Novi, maka Ibu Rendra berniat untuk mengangkat jemuran yang sudah kering. Namun ternyata Novi memperhatikan kalau Ibu Rendra sebenarnya sudah sangat kelelahan. Dan karena itu, Novi kemudian melarangnya untuk melakukannya sendiri dan akan dikerjakan oleh Novi saja. Dan menyuruh ibunya Rendra untuk duduk dan istirahat saja. "Bu, Ibu kelihatannya sudah sangat lelah ya karena mengurusi Bapak dan Rendra sendirian. Kalau seandainya hari ini aku menginap, apakah boleh Bu? Setidaknya untuk membantu Ibu mengurusi pekerjaan rumah dan merawat Rendra Bu." Novi menawarkan untuk membantu mengurus Rendra dan ayahnya. "Sebenarnya Ibu memang kelelahan, tapi mau bagaimana lagi? Dan kalau kamu mau menginap dan membantu Ibu dengan senang hati, Ibu mempersilahkan." Dengan senyum Ibu Rendra menjawab. Novi pun kemudian melanjutkan membantu mengangkat jemuran yang sudah kering di belakang rumah. Lalu kemudian dia bawa ke dalam ke ruangan di mana biasa Ibu Rendra menyetrika. Dan karena hari sudah mulai sore, Novi berpamitan untuk pulang dulu sebentar, mengambil pakaian ganti dan bebersih dulu, baru kemudian akan kembali. Beberapa jam kemudian, lebih tepatnya setelah maghrib, Novi baru kembali ke rumah Rendra karena kebetulan di rumah tadi ada tamu yang harus dia temui. Dan baru bisa balik setelah maghrib. Novi mengetuk rumah Rendra dan tidak menunggu lama, pintu kemudian dibukakan oleh Ibu Rendra dari dalam rumah. Setelah membukakan pintu, lalu Novi dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah. Dan saat memasuki rumah,
Novi kemudian melihat sosok wanita yang dilihatnya saat mengambil buah jambu di belakang rumah dan masih mengenakan pakaian yang sama dengan saat dia terakhir melihatnya. Wanita itu terlihat masuk ke dalam rumah ke arah ruang tengah. Hal itu membuat Novi semakin penasaran. Sebenarnya siapa wanita itu? Kenapa dia ada di sini? Karena rasa penasaran itu, Novi kemudian menanyakan siapa dia kepada Ibu Rendra. Dan setelah menanyakan hal itu pada Ibu Rendra, malah yang terjadi Ibu Rendra malah kebingungan dengan seseorang yang dimaksud oleh Novi. Ibu Rendra sama sekali tidak mengetahui siapa sosok yang dimaksud, karena di rumah ini hanya ada mereka berempat saja. Hal itu membuat Novi merasa sangat aneh. Jelas-jelas dia tadi melihat ada seorang wanita masuk ke ruang tengah. Dengan wajah kebingungan, Ibu Rendra kemudian mengalihkan pembicaraan. Dia mengatakan untuk melupakan. Mungkin Novi terlalu lelah. Setelah itu kegiatan mereka berdua adalah menonton TV di ruang tengah dan sesekali menengok ke dalam kamar ayah Rendra dan kamar Rendra. Barangkali mereka memerlukan sesuatu. Malam pun semakin larut. Rasa ngantuk mulai terasa di mata mereka berdua. Ibu Rendra kemudian berpamitan untuk pindah ke kamar tidurnya. Sedangkan Novi masih tetap bertahan di sana. Padahal dia sudah disediakan kamar sendiri yang kebetulan kamar itu memang disediakan untuk tamu. Tanpa terasa mata Novi pun terpejam, namun belum benar-benar tidur. Dia masih bisa mendengarkan suara di sekitarnya. Jam yang berdetak dan kadang suara serangga dari luar rumah juga terdengar merangsek masuk ke telinganya. Dan saat itu juga, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki berjalan dari arah ruang tengah di mana dia berada menuju ke arah dapur. Kemudian langkah kaki itu kembali ke ruang tengah dan menjauh lagi. Hal itu terdengar sebanyak 3 kali. Dan pada kali ketiga, suara langkah kaki itu terdengar mendekat ke arahnya. Yang dia pikir itu adalah suara Ibu Rendra yang mengambil keperluan dari suaminya yang meminta diambil sesuatu dari dapur. Dan setelah kembali, akan menyuruh Novi pindah ke kamar yang sudah disediakan. Dan saat langkah kaki itu berhenti di depannya, Novi pun kemudian membuka matanya. Dan seketika tubuhnya terbujur kaku karena melihat sesosok wanita berpakaian kuning dengan celana jeans dan rambut sebahu sesuai yang dia temui di belakang rumah. Aroma harum tercium saat itu juga. Dan Novi pun bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Sebuah wajah rusak dengan kepala bagian pelipis penyok ke dalam dan wajah berlumuran darah mengalir yang saat itu wajahnya didekatkan ke arah Novi yang membuat dia semakin kaku. Tidak dapat bergerak. Darah segar hampir menetes ke arah mukanya. Semakin lama semakin dekat wajah rusak itu dan wanita itu berkata, "Kamu tidak usah ikut campur urusan kami di sini." Sosok wanita itu berkata sambil melotot dan saat berbicara, belatung keluar dari mulutnya dan berjatuhan di atas muka Novi. Hal menjijikan sekaligus menyeramkan itu membuatnya berteriak sekuat tenaga sambil berusaha menyingkirkan wajah buruk dan belatung yang terus berjatuhan itu dengan mata tertutup. Suara teriakan Novi membuat Ibu Rendra kembali keluar kamarnya dan melihat Novi seolah memberontak menjauhkan sesuatu darinya. Novi, kamu kenapa nak? Ini ibu, sadar nyebut Nov." Dengan ekspresi bingung Ibu Rendra menyadarkan Novi. Dengan tepukan tangan di pipi Novi kemudian membuka matanya dan segera melihat ke sekelilingnya, memastikan sosok wanita itu sudah tidak ada di sana. Dengan wajah panik dan ketakutan dia melihat sekeliling. "Ada apa? Kamu kenapa?" Ibu Rendra bertanya dengan bingungnya. "Bu, aku takut sendiri. Aku mau tidur di kamar ibu saja. Di lantai gak apa-apa. Novi takut sendiri, Bu." Sambil memeluk Ibu Rendra, Novi meminta untuk ikut tidur di kamar Ibu Rendra. Karena kasihan dengan Novi, Ibu Rendra pun mempersilahkan. Namun sebelum tidur di kamar orang tua Rendra, Novi dan Ibu Rendra kemudian mengambil sebuah kasur portable untuk dibawa ke kamar sebagai alas tidur Novi malam itu. Dan selama tidur di kamar orang tua Rendra, dia tidak diganggu dan bisa tidur hingga pagi. Walau saat pertama akan tidur, rasa was-was terus muncul. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.